Shalom, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh diberikan kekuatan kesehatan. Kita boleh diizinkan Tuhan untuk beribadah meskipun kita harus ibadah secara online di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan tak terbatas, kuasanya sanggup melawat kita semua dimanapun kita berada. Dan biarlah setiap pujian, biarlah setiap apa yang kita lakukan itu boleh menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Sebagaimana Mazmur 104 ayat yang ke-33 berkata, aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, dan aku mau bermazmur bagi nama Tuhan selagi aku ada. Biarlah pujian ini manis engkau dengar Tuhan. Haleluya. Mari
kami bersyukur kami ada sampai detik ini. Kami boleh diberi kekuatan kesehatan yang baru setiap hari Tuhan. Dan biarlah selama kami masih ada, hidup kami mau persembahkan untuk menyanyi, untuk memuji, untuk bermazmur bagi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut Engkau, kami siap bersukacita, kami siap menyembah nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Meskipun kita berjarak, tapi kita percaya bahwa Tuhan kuasanya tidak pernah ada jaraknya. Tuhan bisa melawat saya, Tuhan juga bisa melawat Bapak Ibu di rumah, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kekuatan yang baru, yang menghadapi persoalan diberikan jalan keluar. Saat kita mau percaya, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mari kita sambung dengan pujian, nyanyi puji Tuhan. Dalam setiap hari kita senantiasa memuji, mengakui dan Tuhan kita setiap pujian.
tidak ada menjadi ada. Kami percaya dan kami mau taruh harapan kami hanya kepadamu. Sebab Engkau sudah memberikan nyawa bagi kami. Kami mau berikan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan kami murid-Mu yang siap untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom umat Tuhan, kita bersyukur bahwa kita semua telah memasuki bulan yang baru, bulan September. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, dan pada pagi hari ini kita telah bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan inilah saat yang baik untuk kita menerima kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada pagi hari ini, tema renungan Alkitab adalah tentang kasih setianya yang selalu baru setiap pagi. Kasih setianya selalu baru setiap pagi. Marilah bersama kita membaca dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Mari berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu yang selalu baru di setiap pagi untuk kami semua. Terima kasih Tuhan sudah memelihara, membimbing, membela, dan memberkati kami, sehingga kami diizinkan untuk masuk pada bulan yang baru, bulan September. Terima kasih Bapa atas segala berkenan dan kasih setia-Mu. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami, hidup kami untuk-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih setia Tuhan selalu baru di setiap pagi. Itulah satu kebenaran yang perlu difahami dengan seksama, diyakini dan dihidupi oleh setiap anak Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan yang telah membimbing kita, membela kita, melindungi dan memelihara kita secara luar biasa. Sejak awal tahun di bulan Januari hingga kini kita sudah masuk di awal September. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu berarti kita segera akan menyelesaikan tahun 2020 ini 4 bulan lagi, terhitung sejak pekan ini. Nah, saudaraku, kasih setia Tuhan itu sungguh nyata dan dijamin selalu baru
di setiap pagi. Kasih setianya itu sifatnya tidak dapat dibendung oleh kuasa apapun. Kasih setianya itu tidak dapat dibendung oleh siapapun. Kasih setia Tuhan itu pasti akan menerobos semua halangan dan mencari sasaran dengan tepat, yaitu Anda dan saya, umat yang disayanginya. Di masa pandemi virus corona yang sedang melanda dunia dan termasuk melanda bumi pertiwi, kita semua pada umumnya cukup dibuat bingung, cukup dibuat panik, cukup dibuat gelisah dan takut. Tetapi kabar baik pada hari ini menyatakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak dapat dibendung oleh kuasa apapun. Kasih setia Tuhan itu tidak dapat dibendung oleh keadaan yang bagaimanapun. Kasih setianya Tuhan itu akan menerobos semua halangan dan akan mencari sasaran yang tepat, yaitu Anda dan saya yang dikasihinya, yang sudah ditebusnya, yang sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Yesus sendiri. Kita telah dibeli dari penjajah dosa dan maut, dan kita telah dilahirkan baru menjadi anak-anaknya yang beroleh pengharapan abadi, yang beroleh kesempatan untuk menikmati segala perjanjian Tuhan. Saudara, walaupun kita sama-sama berada pada masa pandemi corona ini, kita harus tetap yakin, kita harus tetap percaya, kita harus tetap berharap kepada kasih setia Tuhan. Jangan takut dan jangan khawatir tentang masalah kesehatanmu, masalah ekonomimu, urusan apapun tentang masa depanmu. Karena kasih setia Tuhan selalu tersedia dalam keadaan fresh, selalu baru setiap pagi. Dengan kata lain, selalu ada harapan di dalam Yesus. Haleluya. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi, mari tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Jadi setiap kali kita memasuki hari-hari yang baru di bulan ini, setiap pagi mulailah dengan menyapa Dia, Sang Sumber kasih setia. Mulailah setiap hari-harimu di setiap pagi dengan sujud menyembah kepadanya. Datanglah kepada Tuhan Yesus, Sang Sumber kasih setia yang selalu baru itu. Datanglah kepadanya, peluklah Dia, curahkanlah kasih-Mu kepadanya, curahkanlah harapan-Mu kepadanya.
Saudaraku, memang iman, harap dan kasih kita itu nilainya kalau diukur tidak seberapa. Tidak akan pernah berbanding dengan kasih setia Tuhan yang besar, kasih setia Tuhan yang luar biasa, kasih setia Tuhan yang ajaib, kasih setia Tuhan yang dari dahulu, sekarang, untuk selamanya tetap terselenggara dengan berlimpah untukmu dan untukku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu sebagai anak-anak Tuhan yang merindukan kasih setianya itu datang dalam hidup kita, berkarya dalam hidup kita, maka tidak ada jalan lain. Biarlah kita bersama-sama selalu datang kepada Tuhan, peluklah Dia dan curahkanlah segala isi hatimu kepada Tuhan. Peluklah Dia dengan erat. Dengan apa? Dengan iman, dengan harap, dengan kasih kita yang mungkin sangat kecil, tetapi lakukan saja. Datang kepadanya, peluklah Dia dengan imanmu, dengan kasihmu, dengan harapanmu. Walaupun mungkin engkau berkata, iman, harap, dan kasihku tidak seberapa dibanding dengan kasih setianya. Ya, kalau itu faktanya, lakukan saja dan nikmatilah bagaimana kasih setia Tuhan itu akan bekerja di dalam hidupmu secara luar biasa. Tuhan adalah bagianku yang utama. Biarlah itu yang menjadi gelora jiwa kita. Tuhan adalah bagianku yang utama. Tuhan adalah bagianku yang terpenting. Tuhan adalah bagianku yang sangat kuharapkan. Biarlah gelora jiwa yang seperti itu selalu membahana di setiap pagi dalam hidup kita kepadanya. Dan saya percaya Bapak Ibu, kasih setia Tuhan itu akan menjadi nyata, segar dalam hidupmu, menjadi realita yang kau alami sendiri bersama keluargamu, dan Anda akan bersinar terang sebagai saksi Kristus di tengah-tengah masa pandemi ini. Dan kau akan dipakai Tuhan untuk dapat mengalirkan kasih setianya kepada orang lain yang membutuhkan kasih setia Tuhan melalui berbagai bentuk pelayanan yang Tuhan izinkan untuk Anda melakukannya. Selamat memasuki September yang penuh berkat kasih setia Tuhan, dan jadilah saksi Kristus yang berkemenangan, saksi Kristus yang mengulurkan tangan kepada yang menderita, kepada yang terpojok. Dan saya percaya banyak jiwa akan dilawat oleh Tuhan melalui perbuatanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Marilah bersama-sama kita
menyiapkan hati kita untuk berseru kepadanya. Haleluya, Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau menyediakan kasih setiamu yang besar itu selalu baru di setiap pagi. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tersedia dengan berlimpah untuk kami. Dan karenanya ampunilah kami dari segala kekilafan dan kebodohan kami. Dan pada pagi hari ini kami mau bangkit sebagai anak-anak Tuhan yang selalu datang bersimpuh kepadamu, memeluk Engkau dengan iman, memelukmu dengan pengharapan, memelukmu dengan kasih. Walaupun iman, harapan, kasih kami tidak seberapa kalau dibanding dengan kasih setiamu itu. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa kasih setiamu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Karena itu kami mau bangkit, kami mau mendekat kepadamu, kami mau memelukmu erat dengan iman, harap, dan kasih kami. Bantulah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar iman, harap, dan kasih kami kepadamu semakin bertumbuh, dan semakin bertumbuh berkenan kepada Tuhan. Dan saat ini kami mempersiapkan diri kami ya Tuhan, untuk bersekutu denganmu melalui sakramen perjamuan kudus. Tuhan menyucikan dan melayakkan kami untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ambillah cawan dan roti yang sudah Anda siapkan di rumah masing-masing, dan kita bersama akan datang kepada Tuhan dan menaikkan doa kita. Mari bersama angkat cawan anggur, angkat roti di atas kepala kita dengan tangan kanan kita. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari bersama kita makan roti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita angkat cawan anggur di hadapan Tuhan. Bukankah
cawan anggur yang daripadanya kita akan minum adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari bersama kita minum cawan anggur ini. Haleluya. Kami bersyukur Bapa oleh persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami sekalian beroleh kasih yang disegarkan. Kami beroleh pengharapan yang disegarkan. Kami beroleh iman yang semakin dikuatkan. Oh, terima kasih Bapa oleh persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, segala penyakit kami disirnakan dan kesehatan kami dipulihkan kembali oleh kuasa bilur Yesus, oleh kuasa darah Yesus. Dan terima kasih melalui perjamuan kudus di pagi hari ini, pengabdian kami disegarkan lagi, pelayan kami disegarkan kembali, dan kami mau berangkat maju sebagai anak-anak Tuhan yang terus mendekat erat kepadamu, menyambut kasih karunia, kasih setia dari Tuhan Yesus, melawat hidup kami luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih. Bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun buat saudara Gerald Valen Setiawan, Ana Graciela, Syaromita Setiawan, saudari Stefani Amelia Putri, Bapak Paulus Budi Wicaksono. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Yang pertama untuk Ibu Mariam, Ibu Satuna, Ibu Junaidi, Ibu Markus, dan Bapak Alfius Ali Pamuji. Untuk Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno atau Bapak Suing, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, dan Bapak Sukadi. Haleluya. Bapa surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang usia lanjut, yang karena kondisi fisiknya tidak bisa datang ke gereja, tidak dapat beraktivitas leluasa. Oh Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dalam batin mereka, untuk mereka terus memandang kepadamu, berseru menyembah mengagungkan Tuhan dalam ketidakberdayaan mereka.
kasih-Mu membalut hati dan pikiran mereka. Juga bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat satu persatu, jamah oleh bilur Yesus, dan kuasa darah Yesus mengangkat semua penderitaan mereka, dan curahkanlah kuasa-Mu memulihkan, menyembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih dan kuasa-Mu membalut hati, pikiran, dan menyembuhkan tubuh mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita, dan kita bersyukur Tuhan telah menolong kita semua. Nah, marilah kita bersama masuk dalam doa berkat. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih karunia-Mu kami telah membangun ibadah, pelayanan, dan kurban-kurban kami kepada-Mu. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang berulang tahun pada pekan ini. Curahkanlah kesehatan yang prima, segala cita-cita harapan mereka dipenuhi kebaikan Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sudah berkorban, baik itu kurban persepuluhan, korban syukur, dan kurban tatangan yang lainnya, kiranya Tuhan memberkati sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa juga bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Berkat-Mu atas mereka. Hamba juga berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, para menteri, TNI dan Polri, para medis. Tuhan menjagai hidup mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Hikmat, bimbingan, dan segala berkat kerajaan-Mu mengalir dalam kehidupan para pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan dan para pengusaha yang tergabung dalam perkumpulan Berkat Malang Gemah Kasih. Tuhan memberkati mereka semua dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati mereka semua dengan hikmat, akal budi, dan pengurapan Roh-Mu yang kudus, memberkati pelayanan mereka. Hamba berdoa mohon perlindungan pasukan malaikat-Mu bagi mereka semua. Terima kasih Bapa. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat dari Bapa surga berlimpah atas hidup-Mu. Kasih karunia dari Sang Kristus memberikan kemampuan bagi-Mu menjadi saksi Kristus yang berkemenangan, hidup dalam ketaatan, kasih, dan hormat kepada Bapa surga. Damai sejahtera, bimbingan, dan penyertaan Roh Kudus
bersamamu, menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita.